Alhamdulillah, perayaan dua event internasional, yaitu Hari Persaudaraan Kemanusiaan Internasional atau World Fraternity dan Pekan Kerukunan Antarumat Beragama World Unity Family telah berlangsung dengan lancar, elegan, dan saya yakin juga bermakna. Dua kegiatan ini terkait dengan yang pertama penandatanganan dokumen persaudaraan kemanusiaan oleh Paus Fransiskus dan Syekh Al-Azhar Profesor Ahmad Muhammad At-Thayyib 4 Februari 2019. Dan sejak itu kita rayakan sebagai Hari Persaudaraan Kemanusiaan. Dan yang kedua, Pekan Kerukunan Antarumat Beragama adalah agenda PBB atas usul Raja Abdullah Jordania untuk dirayakan pada setiap pekan pertama dari bulan Februari. Dan alhamdulillah kita rayakan sejak tahun itu di Indonesia. Nah, yang paling penting dari kedua perayaan ini adalah umat berbagai agama dapat duduk bersama. Dapat bersama dalam satu forum, menikmati pesan-pesan dari para tokoh agamanya masing-masing, dan juga menikmati penampilan seni budaya, musik oleh para artis lintas agama yang membawakan lagu-lagu religi seperti tadi. Terus terang kegiatan kali ini, perayaan tahun 2023 ini sangat singkat disiapkan dan alhamdulillah berjalan lancar atas dukungan Ketua MPR RI Dr. Bambang Susatyo yang menyediakan tempat gedung Nusantara 4 dan sekaligus juga makan siang bagi para hadirin. Yang kedua dari SCM, ada TV lain, Surya Citra Media, SCTV dan Indosiar yang mendukung baik stage, lighting dan sound, SSL, stage, sound dan lighting, yang walaupun sederhana, minimalis tapi elegan, dan juga paling penting menampilkan artis-artis yang telah tampil tadi itu. Kemudian saya dibantu oleh Universitas Profesor Dr. Hamka, Universitas Muhammadiyah Hamka, dengan dukungan Kang Riki Darmawan, musisi Indonesia berkaliber dunia yang menyiapkan kelompok paduan suara. Tidak mudah, 120 orang, masing-masing 20 dari setiap agama, hanya berlatih sekali dan kemarin gladiresik, tapi tampil sangat bagus, terutama lagu-lagu yang dibawakan tadi. Pesan dari perayaan hari ini, kita sebagai bangsa yang majemuk ini bisa sesuai dengan motto Bhinneka Tunggal Ika. Maka tadi kita terjemahkan, walau berbeda agama, sebagai sesama manusia kita bersaudara. Jadi perkenan kemanusiaan seperti inilah yang harus kita rawat dan tidak mudah, ya. Selalu banyak gangguan, dan gangguan itu sejauh pengamatan saya bukan dari faktor keyakinan keagamaan, karena kita berbeda keyakinan kemudian kita berselisih, tidak, tapi lebih karena faktor-faktor non agama, khususnya yang berdimensi kesenjangan sosial, ekonomi, politik, sering menjadi faktor yang kemudian agama ditarik sebagai faktor justifikasi. Ini yang harus disadari oleh para tokoh agama, dan saya optimis modal sosial budaya kita untuk kerukunan itu sangat tersedia, dan inilah yang harus dirawat setiap. Ya, sebenarnya luar negeri memberikan persepsi positif terhadap Indonesia dalam hal kerukunan. Saya mendengar langsung dalam fora internasional apresiasi seperti itu. Indonesia menjadi role model
bagi penciptaan kerukunan. Walaupun terakhir bahkan lebih awal sedikit sejak era reformasi ada gangguan-gangguan, ada konflik-konflik, sebagian bersifat etnik, sebagian bernuansa keagamaan di Poso, di Maluku waktu itu, dan sekarang juga masih berkembang dalam bentuk fobia, ujaran-ujaran kebencian, apalagi dengan adanya media sosial. Namun saya pribadi dan banyak kawan-kawan dari tokoh lintas agama ini optimis, ini bisa kita rawat. Bagaimana saya katakan tadi, faktor penyebabnya ini banyak bersifat eksternal, yaitu faktor-faktor non-agama, yaitu adanya kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik. Apalagi pada tahun-tahun politik seperti sekarang, sering agama dipakai untuk menjadi faktor justifikasi. Maka jadilah itu seolah-olah ketegangan, konflik keagamaan, padahal tidak. Maka pesan dari kami, saya pribadi juga kepada tokoh-tokoh politik dari berbagai partai politik, dari berbagai kubu, untuk kepemimpinan nasional ini untuk bisa menahan diri, untuk tidak kemudian terjebak ke dalam ujaran-ujaran kebencian, permusuhan yang hanya akan membawa konflik di antara kita.